Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fitrianto, di channel Pendidik Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelanjutan kita, ya, ma masih terkait dengan penawaran. Kalau di pertemuan di video sebelumnya kita membahas apa itu penawaran, hukum penawaran, kemudian pergerakan kurva penawaran. Maka untuk di sesi kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran. Kalau di permintaan juga ada fungsinya, ya, di penawaran pun juga ada fungsinya. Nah, kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan fungsi penawaran, Pak. Nah, fungsi penawaran adalah fungsi dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang antara harga barang, mohon maaf, dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi sama dengan fungsi permintaan, ini menggambarkan harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau di permintaan kan harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh si konsumen. Tapi kalau di penawaran kaitan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh si produsen. Jadi kalau fungsi penawaran ini lebih banyaknya dari sisi produsen atau pengusaha. Fungsi penawaran digunakan untuk menganalisis berbagai kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Kemudian fungsi permintaan, ya, maupun fungsi penawaran penting untuk diketahui produser agar tidak terlalu banyak memproduksi barang maupun menentukan harga terlalu tinggi maupun rendah. Jadi kalau untuk fungsi penawaran ini, ya, ini juga penting untuk produsen. Tapi si produsen juga harus melihat kondisi fungsi permintaan, ya. Biar apa, Pak? Ya, biar tidak terlalu banyak memproduksi barang maupun menentukan harga terlalu tinggi ataupun rendah. Jadi kalau semisal produsen itu nggak tahu fungsi permintaan kan juga repot, ya. Fungsi permintaan kan kalau harga naik, ya, permintaan akan turun, mengikuti hukum permintaan. Kemudian harga turun akan yang diminta naik. Nah, ini juga harus diketahui oleh si produsen, selain dari sisi penawarannya dari produsen itu sendiri. Baik, kita langsung masuk ke fungsi penawaran selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, fungsi penawaran, mohon maaf, ini tulisannya ada agak typo ya. Ini fungsi penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS, ya. Kalau di fungsi permintaan itu adalah dituliskan QD atau quantity of demand. Tapi kalau untuk di penawaran adalah QS, quantity of supply. Dituliskan minus M, ya, plus NP. Atau bisa dibalik NP minus M, ya, sama saja. P keterangan adalah harga produk. QS adalah jumlah produk yang ditawarkan. M adalah konstanta, biasanya selalu bernilai negatif. Kemudian N adalah koefisien. Nah, untuk menuliskan fungsi penawaran secara matematis ya, QS sama dengan minus M plus NP, ini dapat dicari dengan menggunakan rumus. Rumusnya sama, hampir sama plek dengan yang di fungsi permintaan. Bedanya kalau teman-teman nanti menuliskan di permintaan itu adalah QD, maka untuk di fungsi penawaran ditulis dengan huruf QS, quantity of supply. Caranya sama. Jadi Q min Q1 sama dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan baik naik maupun turun. Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, ya. Kemudian kedua adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga, setelah kenaikan ataupun penurunan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Contoh soal, ya. Langsung aja cepat. Contoh soal, pada saat harga barang X ada Rp5, maka jumlah yang ditawarkan adalah 5 unit, ya. Dan ketika harga barang naik menjadi Rp15, maka jumlah yang ditawarkan akan menjadi lebih banyak, yaitu 55 unit. Buatlah fungsi penawarannya dan juga kurvanya. Nah, teman-teman ingat ya, masih sama dengan yang ada di fungsi permintaan. Bagi yang mempunyai hitung-hitungannya lemah, tolong saya dengan harap ya,
menyelesaikan soal ini nggak usah panik, dipahami secara baik-baik dulu, ditulis satu persatu dahulu yang diketahuinya. Misal di sini kita tulis pelan-pelan. P1-nya ditulis harga ya, ditulis dulu. 5, kita tulis 5. Jumlah yang diminta Q1 ini adalah 5 unit, ditulis dulu. Kemudian harga naik, kebetulan di sini contohnya naik, P2 Rp15. Kemudian jumlah barang yang diminta adalah 55 unit. Nah, ini ditulis ini dulu. Saya ulangi teman-teman yang hitungannya lemah, baik yang hitungannya kuat, tolong nggak ada salahnya ditulis yang diketahuinya dulu. Nggak usah buru-buru. Setelah P1, P2, Q1, Q2 ini diketahui, maka untuk memudahkan Anda dalam mengerjakan soal, tolong ditulis rumusnya dulu. Meskipun Anda hafal, tolong dengan sangat ya, saya meminta Anda untuk menulis rumusnya dulu. Rumusnya apa, Pak? Sama, Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kemudian kita masukkan semuanya. Kalau rumusnya sudah ditulis tadi, Q-nya belum diketahui, ya, tulis Q. Q1 ya, di min Q1, Q1-nya 5 dibagi Q2-nya, Q2-nya berapa sih? 55. Dikurangi Q1, Q1-nya 5. 55 dikurangi 5 sama dengan P min P1. P-nya belum ada, P1-nya 5. Kemudian P2 min P1, P2-nya 15, P1-nya 5 dikurangi 5. Nah, ini sudah ditulis ini lebih enak ya, baru Anda ringkes. Kemudian yang bisa diringkes mana? Yang bisa diringkes berarti yang angka-angka semua ini ya, yang masih ada Q, yang ada P-nya ini kan belum bisa diringkes nih. Ya, kita tulis dulu. Q min 5 ya, ditulis dulu. Dibagi 55 dikurangi 5. 50 sama dengan P min 5. P min 5 ditulis sama. P min 5 dibagi 15 min 5 ya, 10. Sama ya, dikali silang ya, kiri atas dikali kanan bawah, dan juga kiri bawah dikali kanan atas. Kita ibaratkan ngambil yang ini dulu ya, 10 dikali ya Q min 5. Ya, kita karena mencari Q-nya, Q-nya kita taruh di depan dulu aja nggak apa-apa. Nah, sama dengan 50 ini dikali P min 5 ya, P min 5. Kita kali satu per satu ya. 10 kali Q sama dengan 10 Q. 10 kali min 5 ya, positif kali negatif ya, menang negatif. Sehingga hasilnya minus 50 sama dengan 50 kali P. 50 P. 50 kali minus 5, positif kali negatif, nah tetap negatif. 50 kali minus 5, minus 250. Nah, ini lebih enak caranya. Kemudian, kita nyari Q-nya, kita taruh depan nih. Kita sendirikan nih yang 10 Q-nya. 10 Q ya, sama dengan minus 250 ini ya, ditambah negatif 50 ini loncat ke kanan, pindah ruas, berarti berubah haluan menjadi positif. Sehingga dari minus 50 menjadi 50, plus 50. Plus 50P. Kalau semisal Anda nulisnya gini aja, Pak. 50P minus 250 ya, plus 50, boleh nggak? Boleh ya. Yang penting nanti tetap hasilnya sama. Kemudian kita sederhanakan atau lebih ringkesnya lagi ya. 10Q sama dengan minus ya, minus 250 plus 50 ya. Ibaratnya gini, kayak minus 250 plus 50. Berarti kan semakin ke kanan ya ini ya, minus 250 berarti kan menjadi minus 200. Kemudian ditambah 50P. Hasilnya ya, kita kan nyari Q sama dengan yang di permintaan yang lalu ya, di video yang seperti sebelumnya. Kita nyari Q, bukan nyari 10 Q. Bagaimana biar jadi Q, Pak? Ya kita bagi 10 ini, ya, karena di sini kan 10 Q. Kalau dibagi 10 semuanya juga harus dibagi 10.
ya. Biar jadi Ki berarti 10Ki dibagi 10, berarti menjadi 1 Ki ya. Kita tulis hanya Ki ya. Ki-nya apa? Ki S ya, karena ini penawaran. Kemudian minus 200 dibagi 10 ya. 200 bagi 10 berapa? 10, 20 ya. Kalau ini karena ini tandanya minus berarti ya minus. Kemudian 50P dibagi 10 berarti 5P. Kalau dibalik Pak di sini QS sama dengan 5P minus 20 sama saja. Begitu ya. Begitu. Teman-teman tolong ini diperhatikan untuk perhitungannya, tidak usah buru-buru, mengerjakannya pelan-pelan saja. Kemudian dari fungsi penawaran yang sudah kita buat ini bisa kita buat kurvanya ya seperti fungsi permintaan yang lalu sama ya. Kita tulis dulu harga Rp5 yang ditawarkan 5, harga 15 yang ditawarkan 55. Kemudian kita langsung tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas ditulis S, supply berarti. Kemudian fungsi penawarannya kita tulis di atasnya di sini, atau di atas kurvanya di sini. QS sama dengan dari hasil yang sudah kita cari sebelumnya. Minus 20 plus 5P. Begitu ya. Saya kira ini cukup mudah seperti fungsi permintaan. Ya, teman-teman tolong saya ingatkan untuk perhitungannya tidak usah buru-buru ya, ditulis yang diketahui dulu, kemudian ditulis rumusnya, baru dimasukkan, kemudian baru dikali silang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Kita lanjut ke video setelahnya ya dengan pembahasan uh, keseimbangan pasar kalau tidak salah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.